Partai Nasdem diguncang kasus korupsi kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Joko Widodo. Kasus tersebut pun tak bisa dipungkiri berdampak pada kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem menjelang Pilpres 2024. Lantas benarkah ada intervensi politik di balik penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara menanggapi penetapan salah satu kadernya yang duduk di Kabinet Joko Widodo sebagai tersangka kasus korupsi. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Surya Paloh menyatakan pihaknya menghormati proses hukum. Ia pun menantang Kejaksaan Agung menelusuri tuntas aliran dana dalam kasus yang menjerat Johnny G. Plate. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate tak bisa dipungkiri berdampak pada stabilitas dan kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem, khususnya menjelang Pilpres 2024. Lantas, benarkah ada intervensi politik dan kekuasaan dalam kasus ini? Dan akankah penangkapan Sekjen Partai Nasdem ini berdampak pada pencalonan Anies Baswedan? Kalau dari pidato Pak Surya Paloh ini kan sebenarnya pesan utamanya adalah ada politisasi di balik penangkapan Pak Johnny Plate. Ya, jadi dan kami sebagai pengamat atau saya sebagai pengamat sulit untuk tidak mencium aroma politik dari peristiwa penangkapan Pak Johnny Plate gitu ya. Artinya bukan tentu belum berarti ada intervensi politik dalam proses hukum, belum berarti seperti itu juga. Mungkin buktinya lengkap ya, proses hukum. Meskipun intervensi politik terhadap hukum ini tidak bisa dimaknai tunggal, ini pandangan yang cukup bervariasi. Misalnya gini, kalau presiden memerintahkan kepada kejaksaan hukum sekian tahun untuk Pak Johnny Plate, itu intervensi hukum. Dan memang presiden tidak boleh masuk ke dalam urusan yudisial, tetapi presiden boleh masuk ke dalam tahapan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka itu hak presiden untuk bisa mengevaluasi Polri, mengevaluasi Kejagung misalnya. Jadi dalam definisi tidak boleh masuk dalam urusan yudisial itu dibenarkan. Tetapi saya melihat sebelum penangkapan Pak Johnny Plate sebagai seorang presiden, pasti Pak Presiden sudah mendapatkan laporan bahwasanya anak buahnya akan ditangkap, ya. Dan pilihan Pak Presiden untuk membiarkan atau untuk menahan itu kan pilihan politik sebenarnya. Jadi nuansa politis tidak bisa dipisahkan dari penangkapan Pak Johnny Plate. Bagaimana dampaknya? Saya melihat ada dua dampaknya, Mas. Dampak bagi Partai Nasdem. Pertama, dampak untuk koalisi, yang kedua dampak untuk kandidasi. Ya. Dampak untuk koalisi, apakah dengan adanya peristiwa ini akan merubah haluan politik Pak Surya Paloh yang saat ini telah mendukung Pak Anies Baswedan, gitu ya? Kalau memang seperti itu, berarti memang penangkapan Pak Johnny Plate, kalau nanti tiba-tiba posisi Pak Surya Paloh berubah, berarti memang peristiwa ini sebagai alat bergening politik untuk bisa menekan Nasdem menarik dukungan dari Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi menurut saya, bagaimana hubungan ini dalam konteks elektoral akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, ikatan emotional attachment yang dibangun oleh pemilih dengan partai, itu satu. Yang kedua, yang lebih menentukan sebenarnya adalah sosok calon presiden, gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu sejauh kasus ini tidak membatalkan Nasdem
atau dari peserta koalisi ini, ya Anies Baswedan akan aman-aman saja. Baik. Toh tidak ada hubungan langsung antara kasus ini dengan calon presiden yang diusung Meskipun Anies oleh Baswedan Nasdem. langsung mendatangi malam itu juga ke kantor Nasdem dan bertemu dengan Ketua Umum. Dan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan sangat menarik. Pertemuan malam itu bukan untuk membahas hal remeh-temeh, ecek-ecek soal berapa persen kita akan naik dan turun. Tapi kita membahas apa alasannya kita berjuang untuk menegakkan ini. Jadi menurut saya itu adalah sebuah tendangan yang mendorong, yang menendang gitu ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian makin jelas mengapa Nasdem dan Anies Baswedan harus berjuang. Dan sebuah tindakan yang dilandasi oleh keyakinan mengapa harus lakukan itu akan menjadi sebuah tindakan yang dahsyat. Yang ketiga, apa bedanya Ripi Karim Suryadi dan politisi? Ripi Karim Suryadi hanya hidup sekali dan politisi itu bisa hidup berkali-kali karena politisi itu bisa mati berkali-kali. Artinya apa? Kematian peristiwa sekarang bukan kematian yang selamanya. Karena partai bisa membuat ombak, layaknya ikan membuat ombak untuk hidup, maka partai akan bermanuver untuk memulihkan citra dan lain-lain. Tim TV One mengabarkan.